Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ana Kebuarin. Saya mahasiswa di Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan, dan program studi saya Agama dan Budaya. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai UTS saya di mata kuliah Teori Agama-Agama. Di sini kami diminta untuk menjelaskan materi yang telah kami dapatkan selama berkuliah. Iya, jadi materi awal kita membahas tentang konsep yang kudus, acuannya pada evolusi dalam pandangan agama. Jadi di dalam pembahasan ini lebih merujuk pada konsep evolusi dalam pandangan agama yang sering menggambarkan perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi tentang yang kudus, dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan manusia. Di dalam pembahasan ini, kami membahas beberapa poin. Yang pertama, agama dalam perspektif teori agama. Dan poin yang kedua menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang berpendapat terkait dengan perubahan agama. Munculnya teori evolusi agama yang merupakan sintesis dari perdebatan panjang antara pandangan rasional dan irasional tentang definisi agama. Perspektif rasional melihat agama sebagai keyakinan berdasarkan sifat manusia, walaupun agama diyakini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku manusia. Skeptisisme yang mengatur doktrin-doktrin agama ini berpandangan bahwa doktrin agama yang diciptakan sebagai akibat dari ketidaktahuan dan tipu daya yang dilakukan oleh para pemimpin agama untuk melayani kepentingan mereka dan penguasa kejam yang sering menjadi tuan mereka. Dari pandangan rasionalis ini kemudian dikritik dari perspektif irasionalis. Perspektif irasionalis berkaitan erat dengan filsafat idealis Jerman. Menurut sudut pandang ini, agama muncul bukan dari pengetahuan filosofis atau perilaku etis, tetapi dari pengalaman dan perasaan ketergantungan mutlak yang khusus. Atas dasar ini, perspektif ini menolak semua upaya untuk menemukan alasan yang jelas bagi agama. Ahli-ahli menarik perhatian pada bentuk-bentuk agama dan budaya tertentu dalam sebuah keragaman sejarahnya. Di dalam poin kedua ini kita menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang berpendapat terkait dengan perubahan agama. Di dalamnya ada tokoh Aristoteles, Charles Darwin, dan Anaximander. Jadi pandangan tentang evolusi agama yang berkaitan dengan perubahan biologi dapat melibatkan pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor biologis seperti kebutuhan manusia akan eksistensi, keamanan, dan hubungan sosial yang mempengaruhi perkembangan dan penyebaran agama. Misalnya, teori seleksi alam dan evolusi biologi dapat dihubungkan dengan bagaimana agama yang memberikan keuntungan adaptif kepada kelompok-kelompok manusia cenderung lebih bertahan dan menyebar luas. Selanjutnya kita membahas tentang konsep agama dan kepribadian menurut Sigmund Freud. Freud adalah seorang tokoh utama dalam psikoanalisis kepribadian dan juga memiliki pandangan kritis terhadap agama. Dasar teori psikoanalisis Sigmund Freud memiliki peran penting dari ketidaksadaran beserta insting-insting seks dan agresi yang ada di dalamnya dalam pengaturan tingkah laku menjadi karya atau temuan monumental Freud. Sistematika yang dipakai Freud dalam mendeskripsi kepribadian menjadi 3 pokok, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Di dalam struktur kepribadian, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktur yang lain, yakni id, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi atau menyempurnakan gambaran mental, terutama dalam fungsi dan tujuannya.
Kehidupan mental berawal dari sadar adalah tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil dari kehidupan mental yaitu pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke kesadaran seseorang. Yang kedua yaitu prasadar, disebut juga sebagai ingatan siap, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Ketidakkesadaran adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian paling terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. Id adalah sistem kepribadian yang asli yang dibawa sejak lahir dari id, kemudian akan muncul ego dan superego. Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realita sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Selanjutnya, pandangan Sigmund Freud tentang agama. Freud menganggap bahwa bentuk ilusi yang diciptakan oleh manusia. Freud menjelaskan bahwa agama adalah hasil dari manusia untuk menghadapi ketidakpastian dan penderitaan hidup. Menurut Freud, agama menyediakan rasa aman dan penjelasan terhadap fenomena yang tidak dapat dipahami. Freud percaya bahwa konsep Tuhan dalam agama adalah proyeksi dari figur sosok seorang ayah. Dalam pandangan Freud ini, hubungan anak dengan ayah menjadi model antara hubungan manusia dengan Tuhan. Selanjutnya, agama menurut Karl Marx. Pemikirannya tentang agama dapat mengasingkan manusia dari dirinya sendiri. Ia juga menyatakan bahwa agama hanya menjadi lompatan perasaan-perasaan semu, pelarian menjadi obat penenang atau candu masyarakat. Pernyataan Marx bahwa agama seperti candu merupakan refleksi sesuatu kebenaran namun terbalik karena orang-orang tidak bisa melihat bahwa kesukaran dan ketertindasan mereka diciptakan oleh sistem kapitalis, maka mereka diberikan suatu bentuk agama. Yang terakhir kita membahas tentang fenomenologi agama tentang Mircea Eliade. Pandangan agama Mircea Eliade terbagi atas 3 bagian. Yang pertama tentang sakral dan profan, yang kedua simbol dan mitos, yang ketiga sejarah dan waktu. Menurut Eliade, agama tidak bisa diredukasi sebagai fenomena sampingan semata, yang mengandaikan agama sebagai variabel yang independen atau akibat dari struktur sosial tertentu. Eliade melihat bahwa agama merupakan sesuatu yang sesuai generasi, ia memiliki aspek-aspek esensial yang otonom. Lebih dari itu, agama adalah sebab ahli akibat-akibat bagi munculnya banyak fenomena sosial, ekonomi, budaya, dan politik.